Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat di masa pandemi yang tidak terasa sudah berapa bulan ini? Dari bulan Maret, sekarang bulan Desember tanggal 1 ya. Jadi sudah setengah tahun lebih kita berada pada masa-masa yang cukup berbeda dengan masa-masa biasa. Tapi apapun itu, pembelajaran harus tetap berjalan. Semangat anak-anakku semua juga harus tetap terjaga agar meskipun di masa pandemi, ilmu yang harus kita memang dapatkan tetap dapat kita peroleh. Seperti itu. Siswa-siswi SMK Telkom Lampung, kali ini ya, di pembelajaran kali ini, sebagaimana kita ketahui, pembelajaran kita itu adalah tentang TJBL atau Teknik Jaringan Berbasis Luas dalam kurung WAN, ya, di mana di situ akan ada pembelajaran tentang jaringan. Anak-anak semua, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar kegiatan kita di pembelajaran daring ini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Sepakat ya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian tadi kita sudah awali dengan doa, semoga dapat menambah energi untuk kita melaksanakan pembelajaran daring sampai beberapa waktu ke depan. Anak-anakku, di pembelajaran kali ini kita akan membahas satu tema sesuai dengan kompetensi dasar, bahwa pembelajaran kita adalah mengevaluasi jaringan nirkabel. Kemudian praktiknya adalah mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Setelah kita sudah kemarin membahas terkait dengan apa itu jaringan nirkabel, tentu hari ini kita akan lanjutkan ke praktik. Lalu pertanyaannya, bagaimana praktiknya? Kita kan pembelajaran daring, seperti itu kan yang ada dalam benak anak-anak semua. Kita harus tetap kreatif, harus tetap inovatif, meskipun dalam kondisi keterbatasan kita harus tetap belajar, kita harus tetap praktik juga. Dan kemarin sudah Bapak coba gali siapa-siapa yang ada alat, siapa yang tidak, dan berdasarkan rasio yang ada, silakan nanti diatur oleh anak-anakku semua di rumah. Pembelajaran itu dibagi kelompok. Tentu yang paling penting tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi dari beberapa siswa yang ada laptop, silakan nanti dibuat dalam kelompok-kelompok kecil seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke materi inti kita ya. Jadi kemarin sudah ditunjukkan beberapa video-video ataupun beberapa materi tentang bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Mudah-mudahan sudah dicatat, sudah dipahami, sehingga hari ini Bapak akan praktikkan langsung melalui yang namanya Cisco Packet Tracer. Kita buat jaringan nirkabel sederhana seperti itu ya. Nanti setelah Bapak coba praktikkan, silahkan diikuti oleh anak-anakku semua di rumah masing-masing dan menjadi sebuah tugas untuk kalian, sehingga nanti tugas itu bisa di-upload dalam bentuk video di YouTube. Nanti linknya bisa dikirim ke Bapak. Seperti itu ya. Oke, jadi sesuai dengan apa yang tertera di rencana pelaksanaan pembelajaran, di alokasi yang sudah ada, mari kita coba maksimalkan dengan segala keterbatasan yang ada, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya,
Saya kira Bapak tidak perlu menjelaskan panjang lebar apa itu Cisco Packet Tracer karena sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Atau mungkin kalau ada yang masih belum paham, bisa dibuka-buka lagi videonya di channel YouTube Bapak. Di sana ada di bagian beberapa itu ada yang membangun jaringan dasar, sampai dengan hari ini kita lanjutkan membangun jaringan nirkabel. Baik, langsung saja barangkali mohon untuk diperhatikan. Jadi yang pertama, agar kita atau agar anak-anakku bisa menjalankan praktik walaupun di masa seperti ini melalui daring, nanti tentunya menggunakan yang namanya aplikasi dalam bentuk remote gitu ya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nanti di sana kita itu melakukan simulasi seperti itu ya, melakukan simulasi yang kalau menurut Bapak, menurut pengalaman Bapak, karena sudah pernah mengkonfigurasi secara langsung dengan berbagai macam device, berbagai macam perangkat, pengaturannya atau konfigurasinya itu tidak jauh berbeda seperti itu ya. Di Cisco Packet Tracer itu nanti sudah disediakan fitur-fiturnya sehingga kita bisa mudah dalam mengkonfigurasi. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung saja ke aplikasi. Kita cari Cisco Packet Tracer ya, dan Bapak berharap di laptop masing-masing sudah diinstal ya, kemarin sudah dibagikan, atau bagi yang belum bisa download sebenarnya karena ini aplikasinya cukup mudah di-download. Tampilannya seperti ini ya, tampilan seperti ini versi terbaru, kalau nggak salah versi terbaru, walaupun di sini tertera tahun 2018, tapi sudah diupdate ke versi terbaru. Baik, untuk membangun konfigurasi jaringan nirkabel, langkah yang pertama tadi kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Kemudian untuk membangun konfigurasi jaringan nirkabel itu apa saja sih kalau kita di pembelajaran tatap muka atau pembelajaran luring luar jaringan, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Ya, kita harus benar-benar bisa menganalisa apa saja kebutuhan untuk membangun jaringan nirkabel ini. Kira-kira apa? Bisa dibantu Bapak ya dalam menyiapkan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah yang jelas adalah access point ya. Kemudian yang kedua adalah PC yang sudah ada wirelessnya, atau pakai laptop bisa, atau pakai tablet atau pakai HP ya. Intinya adalah perangkat device yang ada fitur atau ada fasilitas wirelessnya untuk nanti menangkap sinyal dari access point. Bisa dipahami ya. Jadi pertama adalah access point, yang kedua adalah perangkat atau device yang ada fasilitas wirelessnya, atau yang nanti akan dijadikan klien seperti itu. Oke, kita sekarang dari tampilan paket tracer ini kita masuk ke apa nih? Kita cari device-nya dulu ya. Di sini ada wireless device ya. Kita klik di sini, kemudian pilih yang di sini ada antenanya ya. Jangan salah, yang ada antenanya. Kalau di sini tertera home router. Tapi kalau untuk di laptop anak-anakku semua, kalau versinya berbeda, versi Cisco Packet Tracer berbeda, mungkin gambarnya juga akan berbeda ya. Sekarang kita pilih ini, kita taruh di sini. Kemudian berikutnya kita pilih fitur device dari apa nih? Sesuai dengan modul atau bahan ajar yang sudah Bapak bagi, di situ kita menggunakan wireless tablet. Menggunakan berapa? Di modul yang dibagikan? Iya, benar, menggunakan 2 tablet. Begini ya, ini secara sekilas ini sudah terhubung nih. Jadi tablet sudah terhubung dengan access point.
Berikutnya kita masuk ke konfigurasi. Pertama kita klik access point-nya seperti ini. Kemudian menuju ke GUI ya. Kemudian ke basic ya. Ke wireless. Basic wireless setting. Bisa dibesarkan seperti ini. Kemudian dipilih di sini ya auto bisa. Kemudian di sini pilih SSID. SSID itu apa sih SSID? SSID itu yang kalau anak-anakku menghubungkan perangkatnya ke wireless itu nanti yang muncul ya. Contoh ini misalnya Stella hotspot ya. Kita menggunakan frekuensi yang 2,4 GHz saja. Yang ini kan tidak mendukung di tabletnya ya, tidak mendukung di tabletnya. Kemudian tidak usah merubah yang lain. Ini enable, tidak usah merubah yang lain. Kemudian berikutnya adalah simpan. Oke. Setelah disimpan, anak-anakku kemudian masih buka di access point tadi ya. Kemudian wireless security. Nah, ini penting juga. Ini untuk membuat keamanan ya. Di sini kita mengatur atau mengkonfigurasi, nanti ada password segala macam. Oke. Masih on ya, masih fokus ya. Nanti kalau ada apa-apa, ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kita ke WPA 2 personal. Ininya AES, kemudian passnya ini atau passwordnya kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat yang standar saja supaya kita tidak pusing dalam mengkonfigurasi. Kalau sudah, ini di save setting, berikutnya di close saja. Nah, sekarang kita fokus kemana? Ada yang tinggal kayaknya ya. Wireless sudah, security sudah. Ya tadi wireless security, apalagi tadi ya yang belum Oh ini ya, basic setupnya tadi. Basic setupnya ini dibuat automatic configuration di HCP supaya nanti bisa langsung nyambung. Apa itu di HCP sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. IP-nya kita bisa rubah sebenarnya, tapi kita buat standar saja ya. Kita buat standar saja. Subnet masknya juga sama, di HCP server dibuat enable. Yang lainnya nggak usah dirubah, save setting juga. Oke, berikutnya kita fokus ke klien sekarang. Kita ke klien yang satu. Klien 1 kita ke configs ya, ke configs, kemudian ke mana nih? Ke wireless. Oke, ke wireless. SSID-nya disamakan dengan SSID tadi. Stella hotspot ya. Harus sama kalau nggak salah ini ya. Kemudian pilih WPA 2 PSK, passwordnya tadi sama. Kemudian ke bawah, adakah yang harus dirubah? Tidak ada. Ini kalau di sini tidak ada apa namanya tombol simpan setting ya. Jadi langsung aja di close. Kemudian lakukan hal yang sama di tablet yang kedua. Ya, kita ke wireless. Kemudian ini dirubah juga. Stella hotspot, dibuat WPA 2 PSK, kemudian passwordnya juga standar. Oke, baru berikutnya yang lain sama, tidak perlu dirubah, kemudian di close. Kita sekarang uji coba ya, kita uji coba, kita cek dulu di sini. IP sudahkah? Sudah terpasang, ini juga sudah. Oke, 192.168.0 TT
103, yang 1.102. Kemudian yang berikutnya yang apa namanya AP-nya ini 01. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya, anak-anakku semua. Mudah-mudahan masih fokus ya. Sebentar lagi kita selesai. Berikutnya kita di tahap pengujian, di bagian paling akhir kita masuk ke sini, ke desktop, ke command prompt. Kita ping di sini. Oke, sekarang dari tablet PC 1 diping ke apa namanya access point sudah connect. Ya, sudah connect ya. Oke, berikutnya kita cek ke satunya ya. Kita cek ke satunya apakah juga sudah connect. Benar apa salah nih? Benar nggak nih? Kita coba cek ya. Ke desktop ya, ke desktop, command prompt. Sepertinya kok ada yang pas ya. Oke ya, karena tadi di awal di atas kita salah salah ngetik ya, 0.1 di situ 01, jadi nggak respon. Oke, dua-duanya sudah connect, artinya konfigurasi jaringan dari kabel kita sudah berhasil ya. Ini Bapak membuat videonya di sekolah, sehingga kalau ada suara-suara yang kurang pas, kurang jernih, mohon dimaklumi ya. Tugas sederhananya seperti itu kepada anak-anakku semuanya. Silakan nanti anak-anakku juga di rumah masing-masing itu membuat kurang lebih konfigurasinya seperti ini, kemudian di dalam bentuk video dan diupload ke akun YouTube masing-masing. Nanti linknya bisa dikirim ke Bapak lewat Microsoft Teams ya, lewat Microsoft Teams. Nah, nanti akan Bapak cek hasilnya bagaimana. Kurang lebih seperti itu ya anak-anakku semua. Nanti kalau ada yang kurang pas, kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja lewat chat kita di grup kita di Microsoft Teams. Nanti akan Bapak coba jelaskan sekiranya memang bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan agar kembali lagi apa yang kita laksanakan itu menjadi berkah, ilmu yang kita peroleh menjadi berkah, bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa ya, saya tunggu tugasnya dikirim. Kemudian sekali lagi tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu, kita segera bisa belajar tatap muka di sekolah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.